teman-teman ini berarti kan KKN yang klaster ya. Iya, Nah, klaster. Nah, untuk KKN ini, konsep dari KKN yang teman-teman ikuti ini adalah salah satu jenis KKN ya, yaitu KKN pencerahan. Nah, di dalam KKN pencerahan ini ada beberapa item yang perlu diperhatikan teman-teman semua. Nah, salah satunya yaitu tentang pendampingan di desa. Nah, pendampingan di desa ini diutamakan atau difokuskan untuk sabta pesona. Jadi di situ ada kerapian, kebersihan. Nanti ada juga sampai kenangan, ada 7. Nah, nanti teman-teman bisa share atau cari di Google kira-kira sabta pesona itu apa aja, programnya dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian untuk teman-teman itu ada posko KKN. Nah, kalau yang dulu-dulu posko KKN ini biasanya ada di desa, gitu. Nah, untuk KKN yang klaster, kalau yang di luar Sidoarjo maupun yang di dalam Sidoarjo sebenarnya itu ada poskonya, tapi ada yang menginap dan tidak menginap. Kalau yang di luar Sidoarjo itu ada yang menginap, tetapi kalau yang di dalam Sidoarjo itu yang tidak menginap, itu ya. Nah, untuk mendukung kegiatan teman-teman nanti di desa, ini bisa kerjasama dengan beberapa tokoh masyarakat. Nah, tergantung nanti program kerjanya teman-teman yang dibikin. Nah, untuk tokoh masyarakat itu nanti kan Anda bisa didampingi oleh ibu-ibu kader yang ada di desa, itu pasti ada ibu kader ya. Kemudian ibu RT, bapak RT itu bisa, bahkan perangkat desa yang lainnya. Nah, untuk tempat desa yang ada AUM Muhammadiyah, nah itu bisa dijadikan mitra atau tokoh yang mendukung kegiatan program yang di desa Anda, gitu ya. Jadi diutamakan dengan AUM, gitu. Misalkan di situ ada ranting Aisyah, kemudian Muhammadiyah, bisa bekerja sama dengan pengurus yang ada di sana, gitu. Kemudian monitoring. Nah, monitoring ini langsung dilakukan di mitra ataupun di masyarakat. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya, ada 3 skema KKN pencerahan tadi, ada klaster, non klaster, kemudian ada yang mandiri. Nah, ini. Nah, untuk klaster itu khusus yang domisili di Sidoarjo tadi ya, pelaksanaannya di desa tetapi non live in, jadi tidak ada istilahnya menginap di sana, tetapi ada posko, tetap ada posko untuk KKN. Nah, ini biasanya di desa gitu ya, di kantor balai desa kan nanti dipasang banner dan lain sebagainya gitu. Kemudian untuk yang klaster ini ada di beberapa wilayah, di Prigen, kemudian di Pasuruan. Nah, saya tekankan teman-teman sudah vaksin semua. Sudah, Bu. Sudah, ya. Sudah, Bu, sudah. Kalau sudah vaksin alhamdulillah. Kemudian sudah, jangan lupa ada izin orang tua dan tidak memiliki penyakit penyerta ya, misalkan Anda sakit atau apa, karena kan harus tinggal di desa ya, seperti itu. Terutama ini daerah Prigen dan Pasuruan, barangkali ada yang alergi dingin atau asma. Nah, itu bisa dikoordinasikan dengan dosen pendamping lapangan ya, jangan sampai kondisi ini bisa mengganggu kegiatan Anda pada saat di desa. Nah, kemudian yang live in ini minta tolong nanti koordinasi dengan
DPL, karena kan nanti harus mencari tempat kos. Nah, tempat kos pun juga harus dilihat-lihat ya, paling enggak harus ada beda tempat antara laki-laki dan perempuan, karena kan ini ada laki-laki dan perempuan. Nah, Anda kan tinggal di desa itu terutama adat dan istiadat yang ada di sana harus istilahnya diperhatikan, gitu kan. Banyak ya yang sekarang, apalagi yang lagi viral, ada beberapa teman yang mendaki, ada yang sudah enggak, di Twitter itu kan banyak ya yang lagi viral itu, yang menendang sesajen dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti Anda tidak memperhatikan budaya dan kondisi di masyarakat sekitar, gitu. Kemudian untuk yang KKN mandiri, ini di sini kan belum ada yang ikut KKN mandiri, enggak? Kan enggak ada ya? Berarti saya lewati aja ya yang untuk KKN mandiri. Nah, ini ruang lingkup tadi yang kerjasama ya, ada KKN, ada ranting AUM yang seperti Ibu jelaskan tadi. Kemudian juga ada yang kelompok masyarakat, misalkan Anda bekerjasama dengan Ibu Kader, kemudian Pak RT, pasti itu Anda nanti melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, karena untuk kegiatan keberlangsungan program yang Anda kerjakan. Gitu. Kemudian untuk timeline, coba ini diperhatikan teman-teman semua. Nah, bisa melihat materi, kan ada 4 pokok materi di KKN ya. Nanti Anda putar aja di situ, di YouTube kan sudah ada. Nah, itu nanti bisa dilihat di sana. Kemudian saat ini, pada saat pembekalan ini, teman-teman harus membuat resume. Nah, resume materi ini dari YouTube yang 4 materi yang ada di dalam video itu. Seperti itu ya, selain materi yang Ibu berikan. Jadi nanti teman-teman mengupload, kemudian di link resume materi ini. Nah, ini bisa enggak hari ini, tapi dibatasi sampai tanggal 20 Januari ya. Jadi setelah ikut pembekalan ini, teman-teman melihat materi yang ada di YouTube, membuat resume, kemudian bisa mengupload kehadiran di link ini, resume materi. Nah, nanti kalau ada yang masih pertanyaan tentang link dan lain sebagainya, teman-teman bisa menghubungi saya atau DPL-nya untuk kontak materi dan lain sebagainya. Mungkin bisa dicatat nomor HP saya. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu. Coba dicatat ya, 081 sudah 230 755 842. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kemudian pembekalan KKN, boleh diulang sekali lagi nomor HP-nya. 081 230 755 842. Jadi perwakilan aja nggih nanti untuk menghubungi. Oh ya, terima kasih. Menghubungi saya, karena kan nanti takutnya ada mungkin di sini nanti silakan mencantumkan nomor telepon biar membuat link gitu ya, link untuk kelompok gitu ya, seperti itu. Jadi nanti dimasukkan untuk DPL-nya, kemudian per desa itu silakan buat untuk grup WA. Nah, kemudian kegiatan yang keempat di tanggal 21 sampai 25 Januari, sebelum pemberangkatan di tanggal 28 Januari, ini Anda harus sudah survei ke desa. Nah, survei ke desa ini tujuannya itu untuk membuat proposal kegiatan. Nah, survei ke desa atau survei ke lokasi paling tidak pada saat pertama pengantaran Anda berkoordinasi atau lebih baik ditemani oleh DPL. Itu ya. Karena
survei desa itu istilahnya untuk membuka jalan atau pertemuan dengan kepala desa ya, untuk pembukaan dan lain sebagainya. Nah, di survei lokasi ini nanti Anda bisa melihat atau melakukan analisis situasi yang ada di desa. Kira-kira permasalahan apa atau program kerja apa yang bisa Anda kembangkan di desa itu. Tuh, nanti didampingi oleh ibu-ibu DPL. Kemudian tanggal 26 Januari sampai 2 Februari ini pengumpulan proposal. Nah, pengumpulan proposal ini harus ada tanda tangannya oleh DPL, gitu ya. Sampai nanti tanggal 28 Januari ini ada pemberangkatan, seremonialnya untuk pemberangkatan. Tuh. Nah, ini survei desa. Nah, survei desa ini Anda menggali informasi di masyarakat, komunikasi, analisis situasi seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, sampai mengkaji program desa tadi yang Ibu tekankan dengan melihat sabta pesona. Tuh, ada kebersihan, kerapian, gitu. Nah, ini untuk proposal nanti bisa menghubungi saya untuk meminta istilahnya format ya, format, atau bisa Anda buka-buka di webnya DRPM untuk yang di KKN itu sudah ada semua di situ. Silahkan membuka web. Nah, ini program unggulan ya untuk KKN pencerahan yang bisa Anda tadi yang ada di 4 program yang ada di YouTube. Ini secara garis besarnya aja itu ada 4, ada UMKM, ada TKP, ada lingkungan, dan ada yang di pariwisata. Anda bisa memilih salah satu program ini yang bisa untuk dikembangkan satu kelompok ya, entah itu milik UMKM atau pengembangan tata kelola di desa, pengembangan lingkungan, pengembangan potensi desa. Nah, ini bisa Anda gunakan untuk sebagai program unggulan seperti itu. Nah, ini ada link materi yang di 4 program unggulan tadi ada di YouTube ini ya. Seperti itu. Nah, untuk Monef KKN nanti selama Anda di desa itu ada Monef yang dilakukan oleh DPL dan panitia. Kalau DPL itu untuk pembimbingan kegiatan sampai ketercapaian luaran. Nanti Ibu jelaskan luaran-luaran apa yang harus dipenuhi. Nah, ini luarannya ya. Nah, coba diperhatikan luaran KKN. Jadi selama KKN ini teman-teman membuat buku hasil kegiatan dalam bentuk buku ya. Ini nanti di ISBN-kan. Kemudian teman-teman membuat artikel di media massa. Ini harus sudah publish ya, minimal 2 artikel per kelompok. Kemudian ada draft jurnal. Nah, untuk draft jurnal ini silahkan dikoordinasikan dengan DPL karena pasti nanti ada istilahnya validasi dan verifikasi begitu. Nah, untuk video dokumentasi, nah ini harus dibikin setiap kelompok 1. Jadi selama kegiatan mulai katakanlah pembukaan, Anda mencari analisis situasi, jangan lupa didokumentasikan, divideokan. Nah, nanti sampai di akhir itu ada video dokumentasi untuk pelaksanaan KKN Anda, terutama untuk pembukaan, kegiatan, sampai hasil-hasil yang di KKN, seperti itu. Nah, untuk teman-teman, untuk mahasiswa, tadi kan ada yang hasil luaran dalam buku ya. Nah, itu kalau dihakikan atau dihak ciptakan, itu teman-teman yang tercantum di dalam buku itu mendapat 50 poin skek. Nah, untuk yang menulis artikel, satu penulis ini dapat 15 poin skek. Begitu. Jadi, yang belum poin skeknya terpenuhi, nanti bisa diambil di sini. Nah, untuk dana kegiatan, itu setiap kelompok dapat uang 300.000. Nah,
Untuk teman-teman yang di Sidoarjo, meskipun tidak ada living cost, itu dapat istilahnya gantinya spot ya, itu 125.000. Nah, untuk yang luar Sidoarjo, yang live-in, yang kos, itu kurang dari 125.000 karena nanti untuk transportasi pada saat pemberangkatan awal, itu kan teman-teman diantarkan ke sana. Nah, itu untuk dana itu dikurangi dari 125.000 itu. Yang untuk Sidoarjo kan tidak diantarkan gitu. Untuk penutup KKN ini ada beberapa kegiatan, jadi teman-teman menunjukkan hasil karya, kemudian nanti ada pengumuman lomba-lomba, ada saat jadi lomba ini ada beberapa kriteria. Coba nanti ada di sini. Lah ini lombanya. Jadi teman-teman nanti bikin IG ya, IG-nya ini IG desa. Jadi kalau misalkan di desa sudah ada IG ya alhamdulillah, kalau belum ada ya nanti bikin IG untuk di desa. Kemudian lombanya ada juga kelompok kinerja terbaik, ada DPL baik, ada buku. Jadi tadi ada buku yang ber-ISBN, nanti silahkan di layout sebaik mungkin. Ini bisa katakanlah kalau yang terbaik ya ada tinggal baliknya di situ, kemudian ada teknologi tepat guna. Jadi ini beberapa kriteria lomba pada saat KKN, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 item. Jadi mulai kelompok berkinerja terbaik, DPL terbaik, buku dengan layout yang terbaik, IG atau video kegiatan-kegiatan Anda, dan ada penggunaan untuk teknologi tepat guna. Gitu. Nah, untuk informasi detail dapat teman-teman lihat di webnya kknumsida.ac.id. Nah, titipan yang perlu kita tekankan di dalam KKN itu, teman-teman itu bersinggungan dengan masyarakat. Jadi harus ini akhlak yang unggul ini harus dijaga ya, baik untuk diri sendiri, untuk antar sesama teman, dan untuk yang masyarakat. Nah, contohnya untuk yang diri sendiri, cara berpakaian. Ya, kalau di desa ya istilahnya kalau cewek-cewek ya jangan pakai celana jeans dan lain sebagainya, gunakan rok. Nah, seperti itu ya. Tidak boleh sembarangan untuk berpakaian. Kemudian teman-teman yang ada di desa pada saat KKN tolong mengikuti sholat berjamaah. Ini harus diikuti karena Anda mempraktekkan kondisi atau bagaimana cara bersinggungan dengan masyarakat. Jadi harus mengikuti seluruh kegiatan yang ada di desa itu gitu. Kemudian akhlak antar teman, saling mengingatkan, menjaga aib, bergaul dengan teman. Nah, ini yang saya tekankan tadi, terutama yang live in ya, yang kos ya, harus berbeda antara cewek dan cowok gitu. Nah, poskonya diusahakan di desa atau di balai desa begitu ya. Jadi nanti harus berbeda tempat antara cewek dan cowok gitu. Kemudian untuk masyarakat tadi yang Ibu pesen, jangan sampai Anda tidak memperhatikan budaya dan kondisi yang ada di masyarakat. Jadi seperti yang Ibu contohkan tadi. Nah, itu paling enggak ya dilihat lagi ya gitu. Nih. Untuk yang laki-laki, contoh misalkan ya, di desa itu kan banyak kegiatan dan banyak masyarakat. Ada yang mulai macam-macam ya kondisinya. Nah, dulu itu ada yang di desa itu ada istilahnya permainan biliar. Jangan sampai Anda mengikuti kegiatan atau ikut-ikut seperti itu. Jadi harus bisa memberikan contoh yang baik. Jangan sampai mengikuti seperti itu. Jangan mengkonsumsi miras, narkoba, karena ada beberapa tempat itu berdekatan dengan kondisi ini. Ya, gitu. Nah, ini pesan yang bisa digunakan teman-teman dalam memegang atau menjalani nanti ke depannya pada saat PKL.
orang yang baik itu akhlaknya juga baik, itu ya. Jadi pertama yang dilihat itu adalah akhlaknya. Jadi tadi ada beberapa pesan yang Ibu sampaikan biar nanti teman-teman bisa menjadi pegangan pada saat ada di masyarakat. Nah, untuk absensi nanti silahkan menghubungi Ibu salah satu atau bisa di link absensi ini ya, dilihat seperti itu. Ini yang bisa Ibu jelaskan, nanti untuk waktu selanjutnya kita bisa diskusi. Nah, ada yang ditanyakan Mbak-mbak, mas-masnya? Monggo. Nah, ini baru sudah selesai, ada yang baru masuk. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Mungkin masih belum, Bu. Belum? Sebentar, untuk link presensi saya share di link presensi ada ya Mbak? Link untuk presensi link. Belum ada ya. Ya. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Bu, permisi Bu, mau tanya. Silakan. Tentang itu Bu, DPL-nya gimana Bu, maksudnya setiap kelompok itu gimana gitu loh sama DPL-nya? Ya, Ibu sudah kirim link presensi di chat ya, nanti coba dibuka. Iya, Bu. Untuk DPL itu satu DPL itu ada membawai 3-2 desa. Jadi nanti misalkan Anda di desa X, DPL-nya siapa itu sudah kelihatan di situ. Jadi silakan menghubungi. Nanti dari tim coba dilihat, sudah buka web Mbak? Tadi yang tanya Mbak siapa? Belum Bu, belum buka web. Ya, coba dibuka web ya, yang webnya KKN di situ sudah ada semua info-infonya. Oh, jadi misalkan di desa apa, DPL-nya siapa, nomor teleponnya itu sudah ada. Oh, nggih Bu, terima kasih. Nggih, ada lagi? Mohon izin Bu mau bertanya. Nggih. Kan di desa itu kan RT-nya nggak cuma satu, pasti banyak. Ya. Ya, untuk surveinya kayak gitu, KKN-nya kita itu misalnya satu kelompok kan 18 sampai 20 orang, itu dibagi setiap RT berapa orang atau kita milih satu RT atau kayak gimana, Bu? Nggih. Jadi untuk survei awal itu sambil Anda mengurus perizinan ke desa kan ya. Jadi untuk hari ini perizinan itu sudah sampai kecamatan. Jadi nanti Anda datang perwakilan aja enggak apa-apa. Untuk pertama kali Anda menghadap ke kepala desa dulu, jangan ke RT. Jadi ke desa dulu, Mbak. Nanti didampingi oleh DPL. Jadi istilahnya itu pulau dulu. Nah, setelah itu baru Anda bisa wawancara sesuai dengan permasalahan atau analisis situasi dulu. Kalau menurut Ibu ke desa dulu, jadi ke perangkat yang ada di desa. Baik, biasanya ya diterima oleh kepala desa atau sekretaris desa dulu. Jadi bisa wawancara nanti untuk pendalaman entah itu ke RT dan
ke tokoh masyarakat yang lainnya, Anda sesuaikan dengan program atau program unggulan yang Anda bikin tadi. Jadi teman-teman itu menggarap satu program unggulan sama satu program sesuai yang ada di desa. Jadi programnya seperti itu. Jadi kegiatan wajibnya seperti itu. Ada lagi? Untuk yang di link tadi sudah bisa dibuka belum? Yang di chat, coba dibuka. Sudah bisa Bu, cuman saya belum tahu kelompoknya apa, itu belum. Mungkin itu ada batas waktu ngisinya ya Bu? Iya, itu ada sampai tanggal 20. Oh, baik Bu. Oke. Sampai tanggal 20. Jadi nanti Ya. teman-teman kan screenshot ini ya, mengikuti pembekalan, kemudian meresum 4 materi yang bisa dilihat di YouTube tadi, gitu. Itu nggih. Ya Bu, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Bu, ini memperjelas pertanyaan yang sebelumnya tadi. Jadi nanti program kita itu dilaksanakan di RT atau RW mana itu tergantung Analisis situasi. Analisisnya. Nggih, jadi ke Nggak desa harus di semua RT harus kita kegiatan nggak ya Bu? lihat dulu. Jadi nanti pertama awalnya kan kita belum tahu kondisi permasalahan yang ada di desa. Jadi teman-teman sesuaikan dengan analisis situasi itu. Kalau misalkan analisis situasi itu istilahnya kayak mencari atau permasalahan atau program atau kebutuhan yang ada di desa, kemudian Anda bikin proposal itu ada rencana kegiatan, ada timeline-nya di situ. Lah itu harus koordinasi juga dengan DPL. Jadi program ini mau dikerjakan di mana, program ini mau dikerjakan di mana, tergantung sasarannya, Mbak. Jadi tidak bisa membuat program sekarang kalau teman-teman belum melakukan analisis situasi, istilahnya pengkajian. Gitu ya, pengkajian di desa, kondisi masyarakat, kondisi di desa, gitu. Ada lagi? Sudah ya Mbak Novi? Iya Bu, sudah. Oke. Apa boleh ini izin share link grup di kolom chat supaya nanti teman-teman yang belum masuk. Boleh. Silahkan, mumpung di sini salah satu teman ini kan ada 3-4 desa ya, per desa membuat link WA grup dulu, nanti ditaruh di kolom sini aja Mbak, nanti biar gabung sendiri, jadi bisa gabung dengan link grup, nggak apa-apa, dibikin aja dulu. Nah itu ada yang Cemengkalan yang sudah bikin. Cemengkalan, Sarirogo, terus mana lagi? Semanggung Bu. Nggih. Sudah ada. Ini ada kelompok Sarirogo, Urang Agung. Ada lagi? Urang Agung. Situ. Sudah cuma 2. Kelompok Urang Agung sama Cemengkalang aja. Semambung sudah lengkap kok Bu. Oh sudah.
Ya, Semambung sudah gabung semua, Bu. Sudah bikin grup WA. Oh, nggih, nggih pun. Berarti kan ada Semambung, Purangagung sama Sarirogo nggih. 3 kelompok nggih. Iya. Nah, untuk sebentar saya itu mau cari ini kelompok. Sudah ketemu DPL-nya masing-masing belum? Masih proses dihubungi Bu Khalifah. Nggih, sudah tahu maksudnya Sarirogo DPL-nya siapa sudah tahu? Teman-teman yang di Sarirogo sudah tahu DPL-nya? Sudah tahu, Bu. Sudah, Bu. Oh ya sudah, Pak siapa? Bu Leli, Bu. Oh, Bu Leli. Sudah punya nomor teleponnya Bu Leli? Sudah, Bu. Oke. Terus yang Cemengkalang DPL-nya siapa? Bu Lulu. Bu Lulu. Sudah punya nomor kontaknya Bu Lulu? Sudah, Bu. Oke, terus tadi Cemeng Sarirogosnya tadi apa, Mbak? Desa apa? Semambung. Oh ya, Semambung sudah ketemu dosen pendampingnya. Sudah, Bu. Bu siapa? Bu Aisyah Hanif. Oh, sudah punya nomor kontaknya? Sudah ada. Oh, ya udah kalau gitu. Berarti sudah fix semua ya. Jadi setelah pembekalan ini teman-teman koordinasi dengan dosen pendampingnya masing-masing. Nah, untuk sementara kan sudah punya grup masing-masing. Silahkan ditunjuk ketuanya biar nanti kalau ada apa-apa atau tanya ke saya atau ke DPL perwakilan aja biar enggak satu-satu tanya begitu ya. Nah, untuk Ibu Bapak DPL bisa dimasukkan ke grup desa. Gitu ya. Jadi nanti biar koordinasinya juga enak. Tuh. Sampai di sini masih ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Cukup, Bu. Terima kasih. Sudah, insya Allah sudah jelas. Oke. Jadi Mungkin nanti kalau ada ya boleh bertanya ke saya atau nggih, WA ke saya atau WA ke DPL gitu ya. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Habis, Bu. Thank you.